Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan eh, materi lanjutan terkait penamaan enemy atau musuh di sini, lebih ke ranjau atau jebakan gitu ya pada games ini. Nah, sebelumnya kita sudah sampai ke mendapatkan koin itu ketika ketika objek ini collision dengan koin tersebut, maka dia akan mendapatkan skor di sini. Nah, kita akan membuat ranjau di sini ya. Nah, sama seperti membuat koin ya, ranjau di sini ini kita akan coba memasukkan gitu ya objek untuk ranjau tersebut. Nah, pertama sebelum kita masukkan objeknya, nah di sini kita masukkan dulu insertnya objek untuk teksnya ya. Di sini kita masukkan sprite teks di sini, namanya HUD lives atau hold ya, boleh apa aja namanya sama kalian. Ini HUD live, ini di insert. Nah, jadi kita tempatkan di bawah sini. Nah, ini di enter aja. Nah, jadi ada dua teks ya. Jadi yang atas ini untuk score dan yang ini untuk lives. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan masukkan objek lagi. Objeknya itu adalah di sini kita pilih sprite ya. Nah, di sini kita kasihnya itu misalkan enemies. Nah, gitu ya. Nah, di sini klik aja. Nah ini cari aja gambarnya dimanapun itu, terserah kalian. Ya kalau saya sih mungkin dari aset yang saya punya ya, mungkin saya akan masukkan ke sini gambarnya itu nah ini yang bunga ini ya. Jadi ketika objeknya collision dengan ini, saya kasih 50. Kayak gini ya. Terus sudah seperti ini. Beres ya, sebentar. Nah, mungkin agak kita hapus aja backgroundnya gitu. Seperti ini ya, karena ada backgroundnya tulisnya. Ya, mungkin kalian kalau misalnya ingin terlihat lebih rapi, cari gambar background yang gambar PNG yang enggak ada backgroundnya gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ketika ini objek ini mengenai enemies yang ini, nanti dia akan terkurangi dari teksnya ini, untuk lives-nya itu akan berkurang. Nah, oke. Berikutnya itu adalah kita akan masuk ke dalam event sheet-nya. Kita akan setting event sheet-nya di sini. Nah, di sini seperti layaknya skor. Nah, skor di sini kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan skor di sini. Variable-nya tidak hanya ada skor ya. Nah, kita udah menambahkan tadi untuk live. Nah, di sini kita tambahkan variable-nya itu, tambahkan variable baru dengan nama lives. Ini number-nya kita kasih nilai, karena kita akan memberikan nyawa ke games ini, ke player ini. Kita kasih nilai 3. Ini buat oke. Nah, ini ada 3 nilainya ya untuk lives-nya tersebut. Nah, terus di sini kita tambahkan add action di layer HUD ini. Layer HUD ini ya, add action. Nah, di sini kalian pilih yang HUD live. HUD live-nya dipilih. Nah, kalian cari set text agar teksnya tersebut ketika dijalankan itu muncul. Nah, jadi seperti ini. Live gitu ya. Nah, terus di sini live-nya and live. Jadi seperti ini. Oke, dijalankan. Nah, jadi dulu seperti ini.
Kita coba jalankan dulu ya. Nah, jadi ada labs-nya 3, skornya 0. Nah, kondisinya adalah ketika kita masuk ini, nah, ketika kita kena ranjau tersebut, maka nanti akan mengurangi nilai tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, oke. Selanjutnya atau berikutnya di sini seperti ini. Yang ini untuk yang gambar ini image-nya itu bukan di layer HUD ya, tapi layer objek. Maaf tadi terlewat. Jadi ini disimpannya ke layer objek ya. Nah, oke, saya coba jalanin lagi. Nah, ini kayak gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika player ini mengenai animasi ini nanti akan mengurangi labs-nya. Nah, oke. Kita akan mulai, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya sudah memberikan image ke dalam e-learning-nya. Nah, di sini saya perbesar. Nah, oke. Nah, di sini ada kondisi player. Nah, ya, enemies. Jadi sini kondisi player ini on collision Di sini ada spikes kalau di sini ya. Kalau saya tadi namanya enemies. Nah, ini ketika collision dengan spikes di sini, maka yang akan terjadi itu apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan kita buatkan grup baru di sini ya. Silakan add group. Nah, di sini enemies seperti ini dikopikan. Nah, selanjutnya di sini di dalam sini klik kanan add subevent ya. Nah, di sini pilih playernya. Jadi kita akan memasukkan kondisi ketika player tersebut mengenai enemies tersebut, maka hasilnya apa. Jadi seperti itu ya. Ini pilih playernya. Terus di sini collision. Cari collision sama kalian, on collision with another object. Nah, mungkin saya akan biar terlihat ya. Nah, di sini saya perbesar. Nah, ini ya, cari on collision with another object sama kalian. Terus sama kalian klik next. Nah, di sini objeknya kalian pilih. Ketika player ini mengenai enemies ini, maka hasilnya apa? Ya, klik 2 kali. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di down. Nah, jadi udah masuk sini ya. Nah, tentunya kan ketika dia mengenai objek ini, maka nanti di sini kita tambahkan dulu add action. Nah, di sini pilih sistem. Nah, di sini ada subtract. Nah, subtract itu mengambil nilai yang variabel yang kita punya gitu. Jadi pilih. Nah, di sini dari variabel lives, f-nya itu akan mengurangi 1. Jadi seperti ini, didonkan saja. Nah, jadi seperti ini ya, sudah jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, nah kita coba dulu ya, kita coba dulu jalankan. Oke. Ketika dia mengenai ini, poin ya dapat ketika dia akan mengenai ini, nah dia berkurang. Ketika dia menabrak enemies ini, dia berkurang seperti ini. Ya, jadi kayak gitu ya. Ketika dia tabrak lagi, dia berkurang. Ya, jadi 1 di sini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kita nanti akan berikan efek ke objek player ini ya, biar kalau kayak gini kan kayak yang ada di dalam background gitu. Nah, oke. Sudah berhasil untuk substraknya. Nah, cuma di sini ada perbedaan ya. Nah, di sini dibuatkan sebuah inisial variabel. Nah, jadi inisial variabel itu fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk membuatkan variabel yang kaitannya tidak ada nilai. Jadi hanya sekedar misalnya gini. Saya punya objeknya itu player. Nah,
agar player tersebut yang tadinya dalam bentuk yang tadinya objek tersebut kan namanya player. Nah, saya ingin merubah objek tersebut itu player itu dalam bentuk kode 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ketika saya manggil 1, ya berarti saya manggil objek player tersebut 1 gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu fungsinya untuk initial variable tersebut. Nah, di sini kita akan buatkan initial variable dari sebuah player yang akan kita buat. Nah, di sini kalian di konsol ini silakan masuk ke layout. Nah, pilih player sama kalian, terus kalian klik instant variable yang ini ya. Klik instant variable, diklik. Nah, di sini kalian tambahkan. Nah, namanya ini adalah kalian tulis infal. Nah, ini sebuah kondisi ya. Nah, terus di sini kalian kasih boolean, terus di sini misal value-nya false. Jadi kalau misalkan bisa kalian menggunakan number terus 1, 2, 3 atau misalkan menggunakan boolean seperti ini. Jika kondisinya itu false, maka nanti apa ya? Jadi kayak gitu ya. Jadi perumpamaan seperti itu. Jika kondisi inval ini false, maka nanti yang dimunculkan apa? Ketika kondisi inval ini true, maka nanti yang dimunculkan apa? Jadi seperti itu. Nah, ini diklik OK. Nah, ini udah close. Nah, oke. Berikutnya itu adalah di sini. Ya, di sini. Nah, kita lihat codingan lagi ya. Nah, di sini ada kondisi dari another condition atau sub event ya. Sub event dari player ini. Nah, dia menggunakan inval yang tadi kita udah buat. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada Nah, di sini ada player tidak sama dengan infonya, jadi tidak false. Makanya di sini sistem subtract 1 from count. Terus di sini ada ketika player set info to true. Jadi di sini di false dulu, terus di sini di true kan ketika kondisi ini tuh sudah mengulangi mengsubtrak nilai tersebut. Nah, maka di true kan lagi. Jadi seperti itu. Nah, di sini player ini positioningnya. Jadi posisi dari ketika nanti player tersebut itu mengenai objek yang enemy tersebut, maka dia akan dipindahkan ke posisi yang mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia akan dipindahkan ke tidak mendekati dari objek tersebut, melainkan dia akan dipindahkan ke posisi yang mana, tidak akan terpental. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di sini sebentar kita akan tambahkan lagi untuk behavior ini ya. Nah, jadi untuk player ini saya akan tambahkan, silakan playernya ditambahkan behavior lagi. Di sini klik behavior. Nah, ini kan ada scroll to, platform, sama tambah satu lagi di sini ada timer, sama satu lagi itu adalah flash. Seperti ini, flash ya. Jadi kayak gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi di sini. Kita kasih di sini sub event di add ya. Diklik aja sama kalian. And sub event. Nah, sub event di sini kita tinggal lihat di sini aja. Ya. Player ketika player itu is in val. Ya, ini variable-nya. Ya. Jadi di sini player. Nah, di sini is in Oke.
set. Nah ini ya, cari sama kalian is boolean instant variable setting. Nah jadi kita akan memanggil initial variable yang udah kita buat tadi gitu ya. Pilih ini. Nah ini ada inval ya yang telah kita buat, ini didaunkan aja. Nah terus sama kalian ini di import. Import itu berarti dinonaktifkan. Nah ini ke kanan import jadi seperti ini, is inval. Nah terus yang subtract ini, untuk subtract ini pindahkan sama kalian ke bawah, jadi kondisi di bawah sini. Nah terus yang lihat di sini player set inval to true. Nah berikutnya karena ini udah disubtract, nah kalau udah disubtract ketika maksudnya gini, ketika file itu collision, nah maka dia akan dinonaktifkan gitu misal variabelnya. Nah ketika udah dia diambil nilainya, maka dia akan munculkan lagi gitu, akan diulang lagi jadi seperti itu. Ini player, kalian cari set set boolean ya, yang ini ya, set boolean invalnya di sini pilih ini true didaunkan. Nah ini ya aktif ya, invalnya itu aktif. Nah, jadi seperti itu. Nah terus berikutnya lagi itu adalah player. Nah player ini dia akan terpental positioningnya gitu ya, jadi seperti itu. Nah player x kurang dari sama dengan spikes dot x ya. Nah kita akan menambahkan lagi sub eventnya di kanan, add sub event player. Nah di sini kita itu kondisinya adalah set, cari set. Nah compare x di sini. Nah compare x nya di sini kalian pilih kurang dari sama dengan seperti ini ya. Nah x koordinator itu adalah positioningnya di mana ya, spikes dot x. Nah spikes dot x itu maksudnya apa, jadi akan keluar dari dari enemies ini gitu, akan jauh dari enemies ini. Jadi di sini enemies ya titik x. Nah jadi seperti itu ya, jadi seperti ini didaunkan. Nah, jadi kayak gini ya. Nah oke. Berikutnya itu adalah kita tambahkan lagi di sini ketika x-nya itu lebih besar. Nah maka nanti hasilnya itu apa. Nah, oke. Di sini saya tambahkan lagi sub-event, add sub-event. Nah di sini layer, di sini x, compare x. Nah di sini ketika lebih besar, nah nilai x yang tersebut, maka di sini akan enemies dot, kita lihat x apa ya di sini, x. Nah dan jadi seperti ini ya, ada dua kondisi seperti ini. Nah terus kondisinya itu, nah ini kita yang menentukan, jadi nilai x nya tersebut nanti itu dia akan terpental gitu ya. Nah di sini platform ya, vektor x to minus 275, jadi dia akan terpental gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Nah terus di sini kita tambahkan sama seperti ini addition. Terus di sini pilih player, cari sama kalian platform. Nah platform ini adalah kalian bisa pilih set vektornya ini ya, pilih set vektor ini. Nah set vektor x. Nah di sini sama kalian tinggal sama kalian ditulis aja minus 275 gitu ya. Vektor x nya di sini minus 275. Jadi kayak gitu ya. Ini
ini X sama Y kalau salah. Oke. Nah, yang bawahnya ini tinggal duplikasi aja. Ya. Copy paste. Nah, di sini layer yang keduanya ini kita back aja. Set lagi. Platform. Nah, ini set factory-nya. Set factory-nya minus 275. Sama aja seperti itu ya. Nah, ini kita duplikasi aja. Kontrol, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu di sini layernya. Nah, kita ganti nilainya dari 275 ini kalau ini plus, kalau yang di atas itu untuk minus. Nah, ini plus seperti ini. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, jadi di sini kalau ini pakai minus, kalau di sini plus nilainya ya. Nah, oke. Nah, itu posisinya adalah jadi ketika objek tersebut mengenai enemies tersebut, maka dia akan terpental. Nah, jaraknya itu adalah dia akan terpental dari enemies tersebut berjarak 275. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus di bagian atas ini ada pengaktifan untuk info-nya. Jadi ketika dia mengenai enemy tersebut, nah dia akan diberikan set timer untuk bisa memulai lagi, gitu ya. Nah, untuk set timer untuk bisa memulai lagi itu berapa menit waktunya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita coba dulu aja, kita coba jalankan. Nah, jadi nggak mengenai ini kan ya. Jadi seperti ini. Nah, padahal saya nggak menekan yang tombol nggak menekan tombol ke atas, dia tetap terpental ke belakang. Cuman ini nggak terlalu terlihat ya, mungkin nanti kalian jaraknya coba kalian jadi kalau misalkan saya kena ini misalkan ke atas nih, nah jadi seperti itu, jadi kayak ada yang terpental gitu. Nah, karena ini lebih besar, jadi nggak terlalu terlihat gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, oke. Sudah berhasil. Untuk yang ini ya sudah berhasil, jadi nah jadi kayak gitu. Nah, dia akan balik lagi. Nah, beda kan misalkan seperti ini. Nah, kalau ini nggak ada kondisi apa-apa ya. Nah, kalau ini nggak ada kondisi apa-apa. Nah, kalau gini, nah dia akan balik lagi. Nah, jadi kayak gitu. Oke, ini sudah berhasil. Berikutnya itu adalah dari kondisi yang ini ya, untuk yang invulnerability-nya. Nah, oke. Di sini kita akan setting aja ya, bikin ya. Silakan buatkan grup baru, add group. Di sini jadi kayak gitu. Ini ditempatkan di atas saja. Oke. Tempatkan di atas di sini ya. Kita akan tambahkan di sini player ya is inval, karena itu berarti memulai ya. Memulai berarti dengan initial variability-nya itu apa? Memulai baru. Nah, di sini karena kan di sini ada kondisi ketika inval itu true, nah maka dia akan melakukan ini. Ya. Nah, timernya itu akan dimulai. Jadi seperti itu. Oke, kita akan buat baru di sini subitan. Klik kanan, add subitan. Nah, di sini subitannya itu apa? Player inval. Di sini pilih player sama kalian. Di sini sama kalian set. Nah, ini pilih is boolean instant variable set. Nah, ini inval didonkan seperti ini. Nah, terus berikutnya itu adalah sistem trigger once. Jadi sistem trigger once di sini ini another condition. Nah, ini ya, another condition. Nah, sistem
di sini ada the teachers once. Jadi oke kan? Nah terus di sini untuk actionnya fire. Nah fire star dimulai star untuk time-nya tersebut. Di sini untuk intervalnya itu untuk satu detik ya. Nah, di sini ya. Nah, fire star and sini fire star. Nah ini ya star timer. Nah durasinya ini 1 detik. Nah ini once yang biarkan seperti ini, tagnya tidak perlu, ini didotkan. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini sorry, di modul ini dikasih tagsnya itu adalah coba tuliskan tagnya info. Jadi seperti ini. Tidak. Jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya itu adalah di bawahnya fire on timer info ya, fire set info to false. Oke, kita tambahkan lagi untuk event dan actionnya, tambahkan sub event ya, add di sini masuknya ke sub event yang mana? Oke, sub event dari yang ini ya, klik kanan, add sub event. Sini player, player on timer. Oke, on timer. Di sini kita tulis info. Nah, terus di sini editionnya. Ya, untuk editionnya di sini kalian tambahkan fire set info to false. Jadi infonya akan di false. Pilih fire set info, set boolean. Nah, booleannya ini di false kan untuk info. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi nanti akan ada waktunya. Ya, waktu tunggunya untuk memulai lagi games ini. Jadi seperti itu. Kita jalankan. Oke. Nah, jadi kalau tadi itu, kalau misalkan saya kena lagi ini, itu nggak mengurangi nilai gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kan, nah, jadi dia akan mundur dan dia akan waktunya tersebut akan berkurang ya. Itu mungkin nanti akan saya coba buatkan untuk timernya, misalkan ketika udah mengenai animasi ini mungkin flashnya muncul dan sebagainya gitu ya. Itu nanti kita akan coba buat hal tersebut. Nah jadi karena ini sudah berhasil ya, untuk animasinya sudah selesai. Nah ini berikutnya adalah nanti kita akan eksporkan project ini menjadi bentuk Android. Nah tapi sama kalian ini diselesaikan dulu sampai ke bisa ini untuk teks live-nya itu berkurang ya di substrak. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.